Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji Bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang insya Allah akan menjadi nutrisi batin kita. Dan insya Allah akan atas izin Allah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita angkat adalah terkait hakikat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mengatakan kalimat Alhamdulillah, kemudian kita selalu mengucapkan kata syukur, tapi kebanyakan di antara kita belum memahami bagaimana hakikat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang sangat penting ini dan menarik akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Profesor Dr. Wadni Marpaung SHIMA. Beliau merupakan guru besar hukum pidana Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Luar biasa dari perjalanan Ustaz ya, dari Jumat, khutbah Jumat kemari, sungguh sangat jauh perjalanan Ustaz ya. Safar, Masya Allah. Alhamdulillah dalam keadaan lancar, selamat, sehat. Terima kasih Ustaz sudah berkenan menyiapkan waktunya di Ngaji Bareng hari ini. Insya Allah pemirsa sudah tidak sabar mendengarkan tausiah dari Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah terlihat bahwa di studio ini dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah cantik jelita, kompak suaranya, semangat dalam berzikir dan bersolawat. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya ibu, sehat? Masya Allah luar biasa. Sudah makan siang ibu? Sudah. Ini luar biasa Ustadz.
Udah berapa jam ini nunggu kehadiran kita Ustadz. Masya Allah luar biasa. Walaupun sudah berapa jam menunggu, make upnya tidak luntur, senyumnya tidak hilang, ya wajahnya tetap ceria. Masya Allah. Kita sudah mendengarkan tadi latihan yel-yel masing-masing majelis taklim yang luar biasa semangat. Kali ini kita akan mencoba kembali semangat dari setiap majelis taklim ya. Yang pertama kita persilahkan dulu majelis taklim Siti Hajar, Jalan Kedondong. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Kami dari Majelis Taklim Siti Hajar Marindal 1. Siti Hajar beriman, bertakwa, bersatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ya, saking semangatnya ada yang hampir terbalik tadi Ustaz. Beriman bersatu, rupanya yang kedua bertakwa Ustaz. Luar biasa. Baik, selanjutnya Majelis Taklim Ladeli 90. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon penghuni surga berselawat setiap hari. Kamilah Deli 90 hadir di sini. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini ada yang kurang Ibu, tinggal gendangnya saja Ibu. Soalnya goyangnya sudah Ibu kan. Ini Ladeli 90 ini apanya ini Ibu? Oh, nama sekolah ya. Oh, Masya Allah luar biasa ya. Banyak solawat supaya masuk surga Ibu ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih dari Majelis Taklim Ladeli 90. Selanjutnya ini kloter yang terbanyak ini. Penduduk terpadat ini di studio ini. Yaitu Majelis Taklim Sakinah Pemberdayaan Perempuan Puja Kesuma. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Majelis Taklim Sakinah Pemberdayaan Perempuan Puja Kusuma Provinsi Sumatera Utara. Soleha, bermartabat, istiqomah. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. TVRI Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz ya. Luar biasa. Ini yel-yel yang paling aman ini. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Ini nampaknya belum kebagian sebahagian jasnya Ibu. Udah yang belakang kenapa nggak pakai jas? Apanya Puja Kusuma nih ya. Saya sangka tadi Ustadz yel-yelnya tombok hati. Saya pikir itu tadi Ustadz Puja Kusuma Ustadz ya. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Masya Allah luar biasa yel-yelnya. Saya yakin dan percaya ini menambah semangat kita untuk menerima atau mendengar tausiah, nasihat, kata mutiara dari narasumber kita. Insya Allah nanti pemirsa yang berada di rumah, kita akan mendengarkan tausiah yang akan menggugah hati kita. Dan juga nanti ibu-ibu yang ada di studio akan kita berikan kesempatan untuk bertanya kepada al-ustadz kita. Ya, jadi nanti semangat kita ingin bertanya supaya lebih dalam lagi tentang hakikat bersyukur ini. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan langsung mendengarkan tausiah dari al-ustadz kita. Ustadz, ini terkait dengan hakikat bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Ustadz. Mungkin untuk muqaddimah mungkin bisa disampaikan bagaimana yang dimaksud dengan bersyukur itu. Persilahkan Ustaz. Baik, Ustaz Yuzadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita muliakan para pemirsa TVRI, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim yang dengan yel-yelnya yang mengantuk bisa tak mengantuk. Yang kalau berjalan berlari jadinya, Ustaz. Karena ini namanya merah morona ini. Merah morona, Ustaz. Lebih banyak merahnya dibandingkan ini. Ini menunjukkan semangat ini. Mudah-mudahan semangatnya terus bergojolak jihadnya untuk ilmu sampai akhir hayat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz Izedi, ibu-ibu yang berbahagia, hari ini kita dikasih tema tentang haqiqah asyukur. Hakikat syukur atas nikmat Allah. Maka ibu-ibu dan para pemirsa yang berbahagia, ayat yang menarik dan bahkan selalu kita ingat, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, pasti tak akan mampu. Pasti. Maka dalam muqaddimah ini, ibu-ibu sekalian, tidak ada kalimat untuk mengeluh bagi orang yang memahami hakikat syukur. Kita yang hadir sekarang ini, ibu-ibu, ada saya lihat yang sudah senior ini. Ibu yang dari tadi, yang mimpin saya berapa umur, Bu? 65. 65. Penampilan 25. Masya Allah. Persoalan tadi. Korting 40. 65. Ibu-ibu yang berbahagia, para pemirsa. Satu hal yang paling penting kita syukuri, kita yang hadir ini adalah pemenang. Yang dari dahulu ketika bercinta orang tua, lalu sekian banyak ofum zikot, itu kita lah yang hadir ini. Maka kalau dalam bahasa tauhid, Ustaz Izedi, ijad hadirnya kita terlahir di dunia ini sehat walafiat dan sampai umur saat ini satu kenikmatan yang harus disyukuri, ijad hadirnya kita di dunia. Mengapa? Karena banyak yang tak jadi. Ada yang umur setahun meninggal, ada yang masih dalam kandungan meninggal. Maka ijad syukur pertama itu kita terlahir ke dunia ini sehat walafiat dan dikasih umur yang panjang. Itu yang pertama. Kalau tak adanya kita ini tak bisa mengaji nih. Ngaji bareng ini tak bisa ini. Apapun cerita anak masa depan tak akan pernah kalau tidak ada ijad kehadiran kita. Allah ciptakan, Allah rawat dan sampai sekarang kita hidup sehat walafiat. Maka ayat Al-Quran yang kita sebut tadi la tuhsuha, dipastikan tak akan pernah kita bisa menghitung. Ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau sempat dipajak Allah, ini udara yang kita hirup nih, terkapar kita nih ke bahasa Medan. Siapa yang pernah menjenguk ibu-ibu ke rumah sakit yang pakai oksigen? Satu tabung itu lumayan juga itu, Ustaz. Itu kalau sempat satu tabung. Kalau bertabung-tabung tak sehat-sehat, habis juga itu. Tabungan pun habis. Jadi tabung tadi, saking banyak tabungan pun habis. Bayangkan kalau sempat per detik, per second detik ini Allah pajak, bangkrut kita. Sekaya-kayanya orang, kalau seandainya dipajak Allah lah bernapas ini aja, dipastikan tak akan sanggup kita membayar pada Allah. Tapi ini gratis, free. Cuman terkadang itu pun kita menganggap sesuatu yang tak bermakna bagi Allah. Maka kalau dihitung semua, dihitung ibu-ibu, tak akan bisa. Dari sisi mana hari? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah hidup ya. Ada orang sudah menikah, lalu tak bersyukur dia dikasih pasangan. Padahal ada orang sampai sekarang sudah panglatu dia. Tahu panglatu? Panglima lajang tua. Kalau ibu-ibu apa itu? Pokoknya panglatu 60 tak kawin tak nikah dia.
Bukan tak banyak para dewi-dewi, tapi tak kena di hati. Ada orang yang tak dikasih Allah. Jangan salah ibu-ibu. Ibu-ibu yang hari ini insya Allah punya anak keturunan cucu. Ada orang-orang ibu-ibu yang dia menyatakan dirinya married with university. Nikah dengan kampus. Guru besar dia, guru besar. Kampus itulah seolah-olah suaminya. Bayangkan itu. Itulah mengubah mindset dia. Laki-laki macam betina namanya. Salah jadinya. Tapi ada orang yang sudah nikah tak bersyukur, padahal ada orang yang tak dikasih, tak ketemu dengan jodoh terbaik. Ada orang dikasih Allah anak, dianggap biasa-biasa saja. Padahal mohon maaf, ada orang yang berjuang berjibaku untuk mendapatkan anak, keliling, naik gunung, turun gunung, masuk laut, keluar laut dia untuk mendapatkan anak. Ada begitu? Ada. Di tengah-tengah kita. Maka jangan pernah ada orang menyia-nyiakan anugerah anak. Begitu sedikit ekonominya, diminumnya racun, anaknya pun dikasihnya racun. Bayang. Pada orang berjibaku untuk mendapatkan anak. Ini cerita nikmat nih ibu-ibu. Jangan cerita jabatan, kekuasaan, nama besar. Hal yang setiap hari ada pada diri kita, tak mampu kita untuk melihat dan menghitung-hitungnya. Ibu-ibu, kita hari ini bisa sehat di sini. Mahal ini. Mahal. Kita tak tahu siapa yang disuruh berdiri bertongkat pula, ya kan? Tapi datang ke sini sampai sehat walafiat itu mahal. Ada orang sekarang ibu-ibu hanya terbaring di rumah. Tak bisa ngapain. Mau duduk pun tak bisa dia. Maka ala kulli hal, kalau disebutkan la tuhsuha tadi, maka dipastikan kita tak akan mampu menghitung nikmat Allah. Maka untuk itu, ini bagian mukaddimah ini Ustaz pula kan. Iya. Maka 3 hal. Itu episode kedua. 3 hal yang mesti terwujud untuk memaknai hakikat mensyukuri nikmat Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali Ibu ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak terhitung. Allah katakan la tuhsuha Ustaz ya. Tidak bisa kamu hitung. Jadi luar biasa nikmat tuh. Tapi bagi orang yang sadar Ustaz ya, terkadang kalau orang yang tak sadar dia selalu kufur nikmat, dia selalu keluh kesah, dia bahkan sampai berburuk sangka kepada Allah ya Ustaz ya. Bahkan ngantuk pun nikmat Ustaz ya. Nikmat. Ngantuk nikmat Ustaz. Karena ada orang yang mau tidur tapi bisa tidur dia. Iya, tak ngantuk-ngantuk dia Ustaz kan. Tapi kalau di sini ngantuk aja gimana Ustaz? Itu. Katanya mensyukuri nikmat Ustaz tidur ya Ustaz. Karena luar biasa. Ini udah tak sabar nih Ustaz, nampaknya ibu-ibu ingin bertanya. Tapi apakah kita dengar dulu penjelasan Ustaz atau ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Belum? Masih kepingin lagi dengar ini Ustaz. Mungkin bisa kita lanjutkan Ustaz terkait dengan 3 hal ini yang perlu kita sikapi terkait dengan bersyukur atas nikmat Allah. Persilakan Ustaz. Baik Ustaz Jadi dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Para ulama menyebutkan kalau ingin bersyukur tak cukup hanya dia mengucapkan alhamdulillah. Mesti 3. Syukur fil qalbi. Jadi kalau ingin disebut rukun bersyukur itu 3. Syukur pada hati, syukur pada lisan, dan syukur pada af'al. Ibu-ibu masih ingat rukun dalam sholat? Rukun 13 dalam sholat. Ada rukun qalbi, niat. Ada rukun qauli, ucapan Fatihah, takbir, al-ihram. Ada rukun fi'li, syukur pun sama. Maka yang pertama itu rukun qalbi. Hatinya harus memang menyatakan ya Allah ini anugerah darimu. Jangan pernah ibu-ibu ada orang mendapatkan banyak hal lalu dia menyandarkan itu pada dirinya. Aku nih hebat karena aku pintar. Jangan. Aku nih memang seperti ini karena dia sandarkan. Itu akhirnya bukan menjadikan syukur, menjadikan kesombongan pada dirinya. Aku seperti ini karena aku memang expert ahli di bidangku. Ini karena lobi-lobiku, karena jejaringku, gitu. Karena kekayaanku, karena nama besar keluargaku. Tak boleh. Tak boleh. Hari ini apa yang kita dapatkan, kita nikmati karena memang Allah titip
limpahkan pada kita dan Allah izinkan kita memilikinya. Ibu-ibu, ini air yang di depan nih. Ini air ini berani nih Ustaz. Karena tak ada kawannya. Ada masalahnya ini. Walaupun ada bunga kawan. Nah, itu bercanda itu. Ini air nih ibu-ibu. Secara zohir disiapkanlah ini. Tapi ingat, kalau tak rezeki saya dan Ustadz Yuzaidi ini, banyak hal sehingga air ini tak bisa saya minum dan Ustadz Yuzaidi. Pertama, entah lincah kali tangan tersenggol tumpah. Atau kakinya pemain bola, atau sepak juga tumpah juga. Atau karena tidak haus, akhirnya habis acara, tidak minum juga. Maka tak sampai juga. Jadi memang apa yang hari ini sampai pada kita ibu-ibu, itu karena atas izin Allah. Saya tak tahu Ustaz Jadi kalau ada jas yang tak sampai, itu memang tak izin Allah atau memang tak ditempah ibu ketua, Allahu alam. Nah, itu persoalan lain itu persoalan lain. Sampai tak sampai tadi. Tapi paling tidak yang sudah kita pakai, kita nikmati, Allah izinkan. Terkadang ibu-ibu, hal yang sangat sederhana ini. Terkadang makan sate kita. Kalau pernah kejadian. 6 tusuk sate. Nikmat kali. Begitu tusuk terakhir, entah cemana, tiba-tiba tersenggol tangan. Begitu tersenggol, tusuk yang terakhir tadi jatuh. Akhirnya semutlah menikmati. Padahal 6 tusuk itu 5 sudah kita nikmati. Ternyata tusuk terakhir itu Allah tak izinkan. Akhirnya yang lain menikmati. Bayangkan itu. Bahkan terkadang yang sudah kita makan masuk 1 harian makan, Allah izinkan. Habis maghrib masuk angin dia. Mohon maaf, muntah-muntah, atas bawah muntah. Itu jangan dibayangkan pada ibu-ibu, atas bawah pokoknya muntah lah dua-dua. Habis keluar kosong perut. Padahal sudah masuk di perut. Ini yang pertama, syukur fil qalbi, bahwa yang sampai hari ini yang kita nikmati, kita pegang, kita rasakan, walaupun ada sisi ikhtiar, tapi karena Allah izinkan kita. Maka hari ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semua yang kita dapatkan bisa nama besar, anak soleh, keluarga baik-baik, rezeki yang berlimpah, sehat walafiat. Jangan pernah dia mengatakan bersandar karena aku, itu enggak. Tetaplah sebagaimana kalimat yang di dalam surah An-Naml itu. Ketika Nabi Sulaiman dikatakan terkaya, hebat dan sebagainya, tetap dia katakan hati, hadza min fadli rabbi. Ini semua karena anugerah Tuhanku. Kalau tidak, ibu-ibu, tak akan pernah bisa kita menikmatinya. Maka doa, zikir yang terkadang ba'da shalah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman, itu menarik itu. Katakan Allahumma, ya Allah, engkaulah yang pemilik kekuasaan, memberi, mengambil, memuliakan dan menghinakan. Itu kerja Allah. Jangan pala takut kita nih ibu-ibu dihina nanti. Enggak, kalau tidak Allah tidak. Itu kan hadis, lawijtama'atil ummah, kalau seandainya seluruh umat ini berhimpun untuk memberikan mudrat padamu, lalu Allah katakan tidak, tak akan sampai mudrat itu. Sama juga seandainya seluruh manusia berhimpun untuk memberikan maslahat padamu, kebaikan, kalau tidak, kata Allah, tak akan pernah sampai padamu. Maka hari ini yang kita dapatkan, kita rasakan, ibu, itu ingat bahwa ini anugerah dari itu dulu. Bukan dia sandarkan pada dirinya atau karena hebatnya dia, nanti sombong. Dia ketemu dengan kawan, diajaknya keliling kebun sawit, pergi di kepulauan ada kapalnya, sampai berjam-jam. Lalu kata si kawan tadi, kawanku, inilah selama 20 tahun ini kerjaku banting tulang, peras keringat, tak apa-apa katanya. Lalu dia katakan pada dirinya, lupa dia bahwa menganggap dan merasakan bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Maka itu yang pertama, asyukru fil qalbi. Jadi hatinya harus memaknai ini. Tak cukup lisan. Ini anugerah Allah,
Ini karunia dari Allah dan Allah izinkan aku untuk mendapatkan, merasakan ini. Boleh jadi orang lain tak Allah kasih. Maka jangan pernah membandingkan ibu. Itu poin itu. Jangan pernah kenapa dia. Jangan. Syukuri aja apa yang Allah kasih pada kita. Yang Allah kasih pada kita pun boleh jadi tak pernah dan tak Allah kasih pada orang lain. Maka ibu-ibu, maka jangan suka meniru-niru. Kita ini masing-masing diciptakan Allah unik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini saya, ibu-ibu, ini dicari di seluruh dunia, ini tak ada yang mirip ini. Ibu ketua yang semua megang mic tadi, tak ada yang sama Ustaz. Dicari, tak ada yang sama. Maka dia bersyukurlah atas pemberian Allah padanya. Jangan karena dia nanti di kaca agak pesek sikit hidungnya, kenapa lah pesek ini? Marah pula sama. Karena keriting sikit rambutnya, marah dia sama Allah. Padahal ibu-ibu ingat, ke dunia manapun kita tak akan pernah sama. Kembar anam pun tetap beda. Itu creation dari Allah. Masya Allah. Mohon ditahan Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan ibu-ibu, insya Allah nanti setelah pesan-pesan berikut, kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya kepada narasumber kita. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, Alhamdulillah tadi telah disampaikan oleh Ustadz kita bahwa kita harus menyadari dan mengakui dalam hati kita bahwa begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ibu-ibu kalau lagi kumpul-kumpul begini bisa meningkatkan kesadaran bahwa nikmat Allah besar. Ditengok ibu sebelah, kok agak pesek, aku masih mancung. Alhamdulillah. Ditengok lagi ketawa, berkurang giginya, aku masih lengkap lagi. Alhamdulillah. Iya kan. Tengok matanya, aku masih alhamdulillah. Bukan berarti istilahnya melihat ke bawah. Ada yang sakit, kita masih sehat. Jadi nanti sering-sering jalan-jalan ke rumah sakit ibu. Ya, tengok rumah sakit. Sering-sering nengok orang yang sakaratul maut. Aku masih bisa bernapas. Sakaratul maut itu udah satu-satu napasnya. Iya, Ustaz ya. Supaya jangan meremehkan nikmat Allah yang begitu besar. Ibu bisa senyum. Coba senyum ibu, senyum. Kalau sakit gigi bisa enggak bu? Enggak. Macam kata Ustadz tadi, jatuh sate itu yang itu rezeki yang lain. Tapi tetap disyukuri karena 90 tusuk udah masuk, tinggal 1 tusuknya yang lain. Baik ibu-ibu, sebagaimana janji saya tadi akan memberikan kesempatan bertanya ya. Pergi ke sawah melewati kali. Jilbab merah selalu di hati. Kita persilakan dulu kepada ibu-ibu dari Puja Kusuma. Kloter terbanyak. Siapa yang ingin bertanya? Ada? Oh ya, satu. Oh banyak, sampai malam kita nih. Satu dulu. Siapa? Silahkan ibu. Sebutkan namanya, mana mic-nya? Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Endang Susilawati dari Majelis Taklim Sakinah Pemberdayaan Perempuan Puja Kusuma. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, nikmat iman dan nikmat Islam merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita menjaga nikmat ini agar tidak hilang di tengah zaman modern ini?
Sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita tampung satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Dari pergi ke 50 di siang hari, Majelis Ta'lim Ladili 90, kompak sekali. Persilahkan dulu Ibu. Siapa yang ingin bertanya dari Majelis Ta'lim Ladili 90? Silahkan berdiri. Oh banyak juga. Banyak juga. Mau menginap kita di sini Ustadz. Satu dulu. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Heni Yusrina, saya dari Majelis Taklim Ladeli 90. Di sini saya mohon izin bertanya Ustadz. Seringkali kita merasa sudah banyak berdoa, bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang muncul rasa kecewa, bahkan bertanya-tanya, kenapa hidup terasa berat? Dalam keadaan seperti ini, bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa syukur agar hati kita tetap tenang Pak Ustadz? Baik. Demikian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini dari hati yang terdalam ini Ustadz nampaknya. Pertanyaannya sampai lupa mengucapkan salam Ustadz. Baik Ustadz, ini ada dua pertanyaan nanti Ibu yang dari Majelis Ta'lim Siti Hajar bersabar. Yang pertama Ustadz, di tengah modernisasi sekarang bagaimana kita menjaga nikmat iman dan Islam tadi untuk senantiasa terus bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Kemudian tadi Ustadz, kita udah banyak doa nih Ustadz, sepertiga malam selalu bangun ini Ustadz, mintanya banyak, hajatnya banyak, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diminta menurut kita. Kira-kira gimana sih? Baik, Ustaz Izeri dan ibu-ibu yang cukup semangat ini. Semangat luar biasa. Ini memang kalau diikutkan tak pulang-pulang kita Tak pulang Ustaz. ini. Baik, Bu Endang pertama. Jadi kenapa ada istilah ibu-ibu? Nikmat yang terbesar itu adalah iman dengan Islam. Ibu-ibu begini, kalimat itu bukan dibuat-buat aja. Karena di dunia ini, sementaranya kita ini, paling-paling 60. Paling-paling sekarang yang tua itu Mahathir Muhammad, 100 tahun deh. 100 tahun, sehat. Ibu itu 99 tahun. Waktu ditanya kenapa Mahathir bisa sehat, saya pun tak tahu. Saya tak pernah minta umur panjang. Tapi 100 tahun. Ada orang berdoa tiap hari umur panjang, 50 lewat dia. Nah itu kebalikan. Jadi ini isyarat juga ini bahwa ini yang kita sebut kenapa iman, karena paling lama 100 tahun. Setelah itu masuklah kita pada fase alam barzakh. Pertanyaannya ibu-ibu, dari mulai Nabi Adam udah ada kiamat. Dari Nabi Adam. Udah terjadikah kiamat? Dari mulai Nabi Adam. Sudah atau belum? Belum. Kalau sempat ada duluan kiamat Nabi Adam, tinggallah kita. Ini ingin membandingkan ibu-ibu. Betapa lamanya kita transit, saya menyebut transit Ustaz. Transit di alam barzakh. Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu sudah ada kiamat? Belum juga. Bayangkan hanya 60 tahun atau 100 tahun kita hidup di dunia beramal. Kalau sempatlah dia tak beriman dan tak Islam, terlalu panjang dia menunggu dengan banyak siksaan dan banyak hal. Maka iman dengan Islam. Maka ini poin penting. Lalu bagaimana dalam konteks sekarang ini merawat ini? Salah satunya ibu-ibu, Bu Endang dan ibu sekalian, poin ini nih, Majelis Taklim. Tapi sinapikan. Kata Rasul kan begitu, siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, jual parfum, ada ibu yang penjual parfum sini. Ada kawan, dibukanya kedai parfum dia. Banyak yang datang, kawannya. Asalkan lewat keluar dari situ wangi semua, segala macam wangi. Cuman marah juga kawan. Karena semua yang hadir tadi, yang datang ke tokonya itu, mencoba tester aja semua. Maka kawannya, yang beli ada juga, itu marah dia, karena ini tester aja gitu. Maka segala macam wangi itu. Tapi ingat, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, wangi. Dan ingat, sahabat pun mengalami itu.
Ketika datang sahabat, ya Rasulullah, kenapa kalau kami dekat denganmu, iman kami menguat, mati pun kami mau. Tapi begitu kami pulang pada keluarga kami, pekerjaan kami, ternyata iman kami menurun, tak sekuat dekat denganmu. Maka sama ibu, kalau ada hari mengatakan, kenapa lo tak ngaji agak-agak goyang-goyang iman. Itu bukan hanya kita, sahabat Rasul yang hidup sezaman dengan Rasul pun mengalami itu. Lalu dia cas kembali. Ini majelis taklim ini ngecas. Jangan ada orang handphonenya tinggal 1 titik lagi, berjibaku menjerit di mana colokan gitu. Itu handphonenya. Padahal imannya mau hilang, aman goyang-goyang kaki dia. Maka ibu endang salah satu ini poin, berjamaah, bertim, bersilaturahim, menguatkan yang namanya iman dengan Islam. Jangan sendiri-sendiri. Itu dihilangkan sikap individualistis. Jalan sendiri, makan sendiri, kaya sendiri, jatuh sendiri, bangun sendiri, mati sendiri. Itu nanti, jangan itu. Berjamaah, tahu kita. Ini sebutkan Suya jadi tadi. Ini luar biasa ini. Berapa orang yang dari pengajian Majelis Taklim Sakinah. Ini ramai ini Ustaz. Ada pengusaha, ada entah apa, sawit ibu ini banyak ini. Sampai tak punya saya. Itulah kekuatan silaturahim, menguatkan, mengecas iman. Jadi ini ibu-ibu jangan berhenti di sini. Banyak majelis taklim itu akan menguatkan, dan hadis Rasul begitu. Kalau ada orang bersilaturahim mengaji hafatil malaikah, maka malaikat akan mendoakan orang yang berada pada majelis taklim. Lanjut gitu Ustaz. Lanjut Ustaz. Lalu ibu Yusri. Nelly Yusrina. Heni. Ibu Heni. Ustaz. Jangan pula potong kambing pula gara-gara Heni ke Heni. Pulang balik potong kambing Ustaz. Ibu begini, ini dan tak hanya ibu yang mengalami ini. Semua mengalami ini. Sudah tahajud tiap malam. Bersodakoh pun begitu juga. Berzikir iya juga. Tapi tak kunjung yang diminta datang. Ini ibu-ibu ingat, sayangnya Allah pada kita ini harus persoalan zon. Kata Allah kan begitu dalam hadis qudsi, ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai dugaan hambaku padaku. Maka ini pengajian ini untuk menguatkan sangka kita pada Allah, husnuz zon. Jangan sempat ada di antara kita, ibu-ibu dan para pemirsa, nampaknya Allah tak sayang, keliru. Ketika Rasul duduk dengan para sahabat, ada seorang ibu. Si ibu ini, kalau seandainya, ibu ini kalau seandainya anaknya dibuang ke dalam api, apakah dia akan mengikut? Ikut ya Rasul dan akan mengambil anak. Lalu kata Rasul, jika ada seorang ibu sayang dengan anaknya, maka Allah ribuan kali sayang pada hambanya dibandingkan sayang seorang ibu pada anak. Ini tak sia-sia. Maka laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini the best, terbaik ciptaan Allah. Maka Allah sayang. Maka oleh karena itu bangun zon. Kalau seandainya bahwa amalan kita yang kita sebutkan tadi belum berbuah hasil, jangan suuzon. Mungkin Allah agak melambatkan, mendelaynya sedikit. Maka dalam doa kan begitu. Doa itu hakul yakin dikabulkan Allah. Dan dia tak pernah ragu pada kuasa Allah. Sekarang ibu-ibu, doa yang kita minta dan masalah yang kita alami, tahukah Allah sekarang? Tahu. Semua masalah kita ini yang hadir ini ada yang tak punya masalah. Hah? Ini Ustaz jadi ketawa juga di belakang, masalah juga semua ini, gawat ini kita. Tak ada ibu-ibu kita ini yang tak punya masalah. Ini dunia ini kampus masalah mendewasakan kita. Dulu belum bekerja, kalau nanti aku ada pekerjaan, insya Allah tak ada masalah. Begitu pekerjaan ada masalah. Insya Allah kalau aku nanti menikah, insya Allah akan aman-aman. Gawat juga. Insya Allah nanti kalau sudah punya rumah tetap, maka ibu ada jamaah. Bapak kenapa bapak tak ke masjid? Ustadz lagi aktif saya. Sibuk, payah ke masjid. Insya Allah saat nanti udah pensiun, insya Allah rajin saya ke masjid. Setelah pensiun si bapak setahun, tak ke masjid juga. Ditanya, Pak kenapa bapak tak ke masjid?
Rupanya Ustaz setelah pensiun ini lebih gawat rupanya Ustaz. Bukan lagi bahaya, gawat rupanya. Maka jangan ditunggu, ingat ibu, jangan ditunggu. Ada ibu-ibu, mohon maaf ini. Ada ibu-ibu muda, tak ikut pengajian majelis taklim. Kenapa ibu tak ikut? Anak saya Ustaz kecil. Kecil kata. Ditunggunya besar. Besar yang kecil ini datang yang kecil lagi. Itu yang tadi masalah tadi. Sama juga dengan nenek-nenek. Ada cucu saya Ustaz, tak bisa saya ikut pengajian. Ini tadi, begitu besar yang tadi ini, datang cucu yang lain. Tak siap-siap ini dunia ini. Maka oleh karena itu, bangun husnuzon pada Allah. Maka isyarat husnuzon itu kalau psikologi, ibu-ibu, positive thinking. Berpikir positif. Jadi kalau ada orang sakit, insya Allah sehat, 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 sehat. Jangan ada orang sakit, maulah lewat ini, lewat terus. Jangan. Kalau ada masalah insya Allah selesai. Jadi begitu, kalau ada macet di jalan, insya Allah lewat, lancar. Jangan di portal sesuatu yang tak mungkin, sulit. Bahasa kita begitu, sulit, payah, gawat, mustahil. Kalau itu yang berulang-ulang, itu akan menjadi bangunan zon, dan itu yang akan Allah datangkan. Maka dalam doa bagian terakhir itu jangan tergesa-gesa. Pinta tetap. Dan Allah itu tak ada dalam ayat manapun mengatakan menolak. Bisa doa itu cepat kabul, bisa sedang, bisa lama. Bahkan bisa nanti di akhir Allah kabulkan. Hakul yakin. Jangan ada orang berdoa 1 minggu, itu berdoa. Nampaknya tak ada tanda-tanda cair doa nih. Berhenti dia berdoa. Padahal kalau dilanjutkannya 2 minggu, di 2 minggu itulah Allah cairkan doa. Jadi itu bangunan zon. Lanjut aja terus. Karena apapun yang kita rasakan hari ini ibu, Allah tahu a'lam. Dan Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Berkuasa untuk melakukan apa yang kita minta pada Allah. Maka dalam hadis ibu-ibu, Allah tuh senangnya pada kita ini cengeng macam anak-anak. Begitu. Jangan sombong, ada orang tak perlu kita berdoa sama Allah. Tahu aja Allah itu sombong itu. Allah tuh maunya kita macam anak bermanja-manja dengan orang. Ya Allah, aku ni Allah udah tinggal kantong udah gawat ini ya Allah. Begitu, mengadu. Ya Allah ini sulit kali kurasa. Engkau lah. Maka Rasul itu ibu ketika peristiwa perpindahan kiblat dari Aqsa ke Masjidil Haram. Dulu kan Aqsa 16 bulan. Lalu kata orang Yahudi, ini umat Islam mengikut-ikut kami aja Yahudi. Lalu setiap Rasul keluar dari rumah, dia pandang ke langit. Tak mengangkat tangan. Tapi Rasul mengatakan, ya Allah tunjukkanlah kuasamu supaya kami berbeda. Memandang. Tapi bukan pula habis ini asal kena memandang ibu-ibu ke langit. Begini. Tapi itu isyarat Rasul bahwa tak perlu diucapkan. Hatinya dialog dengan. Akhirnya turunlah ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Berubah. Maka bangunan bahwa kita akan merasakan kenapa ya Allah. Bukan tak tahu Allah. Makin kuatkan hati, pasti Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan berikan apa yang kita minta. Bangun, balik. Allah pasti tahu. Maka ajaklah dialog Allah dalam ala kulli hal, dalam segala kondisi. Begitu kira-kira Bu Erina. Masya Allah, sudah jelas sekali ya apa yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan 2 pertanyaan tadi. Ya, menjaga nikmat iman, ya Islam tentu berjamaah nih Ustadz ya, majelis taklim ya. Nikmat iman ini luar biasa kunci masuk ke dalam surga ya. Kalau orang yang beriman, Masya Allah tuh nikmat yang luar biasa. Apalagi dia berislam, beramal. Ibu tadi Masya Allah ya, jangan Ibu ya. Terus berdoa nih Ustadz. Terus. Jangan nanti dikabulkan Allah, tak doa lagi Ustadz. Iya. Diulur sedikit biar terus tengah malamnya ada lancar Ustadz ya kan. Atau nanti dikabulkan di akhirat Ustadz ya. Masya Allah ya. Baik, ini udah selesai ya? Udah selesai bertanya? Ada lagi? Oh Siti Hajar belum ya Siti Hajar. Senyum-senyum Ustadz, dalam hati menggerutu nih Ustadz. ini tak adil juga ini. Mentang-mentang awak jamaahnya yang paling sedikit Ustadz ini belakangan katanya. Iya kan? Baik. Abu Bakar khalifah pertama. Cakep, mana cakepnya? Bukan ceramah, mau pantun sikitnya. Majelis Taklim Siti Hajar. Kok lupa saya jadinya.
calon bidadari surga. Amin. Mau ibu calon bidadari surga? Sekarang? Oh jangan. Baik, kita persilakan Majelis Taklim Siti Hajar Jalan Kerondong. Siapa yang ingin bertanya? Siapa? Ini sedikit tapi banyak juga Ustaz bertanya. Satu siapa yang ingin bertanya? Silahkan ibu. Iya silahkan berdiri. Mic-nya udah ada? Iya silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipit Nurmiana dari Majelis Taklim Siti Hajar Marindal Ustadz. Izin bertanya ya Ustadz ya. Zaman sekarang kan Ustadz apa-apa diupload ke media sosial gitu ya kan Ustadz. Mengupload kebahagiaan gitu kan. Kadang akhirnya membuat kita itu merasa iri, merasa tidak puas dengan keadaan kita gitu kan Ustadz. Kok merasa, kok cantik sekali dia, saya kok begini gitulah kira-kira Ustadz ya kan. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana ya Ustadz cara mengendalikan rasa iri dan tidak puas kita terhadap postingan-postingan mereka gitu Ustadz di media sosial. Begitu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Pipit ya? Iya Ustadz. Masya Allah, dapat tepuk tangan dari Ibu Puja Kesuma ya, Masya Allah. Ustadz nengok di medsos kan, kok dia cantik kali ya, padahal pakai filter Ustadz. Allah ya Rabbi. Iya, hati ini gimana Ustadz menundukkannya supaya jangan liar, jangan kita muncul rasa iri, jangan muncul kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Kira-kira gimana nih Ustaz? Baik Ustaz. Baik Ibu Pipit, ini poin penting dalam satu hadis ini. La hasada illa fi itsnain. Tak boleh hasad, tak boleh iri kecuali pada dua hal, kata Rasul. Pada orang yang dikasih Allah anugerah ilmu, lalu ilmu itu dia amalkan. Kita punya ilmu lalu dia beramal, baca Quran gitu ya. Lalu dia misalnya tahajud nampak. Itu mesti kita, sebenarnya ulama membedakan antara hasad, satu lagi ribtoh. Hasad itu negatif. Kalau ada orang iri tapi positif, itu tak hasad istilahnya. Jadi hasad itu negatif. Itu yang penyakit SMS itu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kawan ngecat rumah, seminggu terletak dia di rumah. Nah, itu penyakit itu. Ngecat rumah ya kawan lagi, dia seminggu demam, dia mau. Nah, itu SMS, itu hasad. Maka hasad itu dalam kajian lebih negatif. Tapi kalau ada irinya positif, dia termotivasi menjadi orang baik, itu namanya ributoh. Namanya ributoh, tak disebut dengan hasad. Maka hanya dua hal. Pertama dia punya ilmu, dia amalkannya, dia baca Quran, dia mengaji gitu. Dia iri dan orang termotivasi melakukan itu. Yang kedua, orang yang dikasih Allah karunia harta kekayaan. Lalu dia berinfak, bersodakoh, bantu orang dan sebagainya. Dia pun iri dengan itu supaya dia bisa ikut seperti itu. Tapi kalau yang tadi, ini persoalan posting memosting ini Bu. Nah, ini sekarang ini memang zamannya begitu. Cuman ini persoalan apakah yang memposting itu memang ingin menunjukkan dirinya. Atau memang ingin tujuannya lillah memotivasi orang lain. Tapi jangan kita pula yang apa namanya itu ya, bukan apa Ustaz? Kuper apa namanya? Minder. Atau baper bawa perasaan. Kawan ditunjukkannya ya tadi macam ibunda kita tadi. 65, tapi 6 25. Iya. Gimana kan? Itu tak boleh. Jadi jangan sempat kita baper dengan postingan orang yang itu duniawi. Ingat ibu-ibu, yang pasti itu di dunia ini dua, kata Rasul. Tua, mati. Itu pasti. Itu pasti. Tua, mati, pasti. Tapi kalau hidup sehat atau sakit, itu pilihan. Itu pilihan. Ada orang hidup memilih sehat. Rasul itu begitu, memilih hidup sehat. Tapi kalau tua dan mati pasti. Ada ibu-ibu yang tak mau mati di sini? Ada?
Ada ibu yang mau di sini, ibu Pipit lah dulu. Ibu mau umur ibu 150 tahun? Hah? Mau? Kita nih ibu-ibu yang nikmat nih, kalau adanya orang sezaman dengan kita, atau beda-beda 5 tahun. Tapi kalau sempat umur kita 150 tahun, kawan bercakap kita 20 tahun. Ah, itu langit dan bumi itu. Tak ada itu. Maka tua pasti. Dan itu sunnatullah. Bahwa orang sehat hidup, menjaga pola hidup, itu pilihan dan ajaran Rasul. Ajaran Rasul. Maka ibu dalam Syama'il Muhammadiyah, Rasul itu disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, perutnya itu peta. Macam bata. Kalau sekarang orang praktisi nge-gym, six pack. Jadi Rasul itu sehat. Sehat betul. Bayangkan di umur 55, itu perang pertama Badar, beliau naik kuda menjadi panglima dengan kecepatan luar biasa, bawa pedang, bawa senjata. Kita sekarang ada yang 40 tahun pergi ke Brastagi, naik kuda juga, keliling dia itu keliling. 3 keliling batu dia, tak jatuh, tak sanggup lagi dia. Bukannya lari kuda tuh. Bukan lari kuda, itu dituntunnya kuda. Itu pun tak tahan dia. Bukan batu atas bawah juga batu Ustaz ya. Ini 55 tahun jadi panglima perang ratusan kilo dah. Maka para sahabat itu kalau terdesak, mereka berlari ke belakang Rasul berlindung. Jadi Rasul itu kalau bahasa sekarang praktisi nge-gym, yang di studio dan para pemirsa, six pack. Maka kalau ada yang baca ini, tiba-tiba ibu-ibu, bapak mendengar cerita dan riwayat ini, tiba-tiba besok pagi udah daftar aja bapak tuh ikut nge-gym dia. Jangan pala suzon. Ini abang ini mau menyalah, aku tengok ini. Enggak. Karena bapak nih ibu-ibu begitu dah menikah jarang yang six pack. Rata-rata one pack semua. One pack itu satu peta, itu ada buncit itu. Makanya penyakitan. Rasul itu six pack, itulah menunjukkan sehat. Maka yang kita sebut tadi, Bu Pipit, tua tuh pasti jangan ada orang takut disebut tua. Agak tua kau tengok. Dia pun satu hari berkaca jadi nih. Mana yang jangan palamin itu baper. Tua tuh pasti. Ini kalau sempat waktu saya menyebutkan ada satu film. Ternyata kalau ada ibu-ibu dan kita di dunia ini tidak mengalami proses penuaan, itu bahaya. Tetap umurnya 70 tahun, tetap macam 20 tahun. Itu bukan lagi di Indonesia nih. Seluruh dunia peneliti akan mencari dia. Ada satu film, saya lupa, tapi mencontohkan bagaimana ternyata kalau tidak sunnatullah itu batal. Ada seorang ibu dalam film itu. Ini mencontohkan proses itu. Dia anaknya kecil, jatuh meteor, terkena percikan zat, akhirnya seluruh sel tak berproses, mandek. Begitu mana? Dia muda, kawan-kawannya tua. Dia pegawai perpustakaan. Setiap tahun dia pindah negara, pindah perpustakaan, ganti identitas. Karena orang-orang mencari dia. Dia tetap muda, kawan-kawan tua. Sampai akhirnya, ibu-ibu, anaknya yang kecil tadi, karena udah pindah-pindah, ketemu dengan ibunya tadi. Anaknya tadi yang kecilnya sudah jadi nenek-nenek. Dia muda juga. Seluruh lab, orang laboratorium di dunia mencari dia, mau membawanya ke dalam lab. Itu menjadi kelinci percobaan nenek itu jadinya. Kenapa bisa muda? Maka dia ibu-ibu yang terus muda. Tiba-tiba datang orang lagi dicari. Iya. Jadi menua itu sunnatullah, syukuri. Baik. Begitu, baik Ustaz, mohon ditahan Ustaz. Seru sekali ibu cerita filmnya Ustaz. baik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada jangan kemana-mana. Kami akan kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah
Dan pemirsa, kita tidak terasa ini sudah banyak yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita, dan tadi ada juga pertanyaan dari ibu-ibu yang cantik jelita dan pertanyaannya sangat berkualitas. Kita akan berikan kesempatan kembali nih Ustadz, mohon maaf 2 poin lagi tadi belum terjawab Ustadz. Kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu karena luar biasa banyak yang antusias ingin bertanya nih Ustadz ya. Luar biasa. Kita persilahkan dulu dari ibu-ibu Pucakesuma. Iya, silahkan Ibu Pucakesuma. Iya, siapa ingin bertanya silahkan Ibu. Jangan berebut mic-nya Bu ya. Silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tugini. Tugini Ibu, Tugini, Masya Dari Allah. pengajian Sakinah Pemberdayaan Perempuan Pucakesuma, Sumatera Utara. Ustadz mau bertanya. Banyak orang tua ingin anaknya sukses. Lalu orang tua sibuk menuntut anaknya supaya berprestasi. Dan itu Ustadz, ini mana ya? Orang tua tidak pernah mengajari rasa bersyukur kepada anaknya pada waktu dia kecil. Jadi bagaimana Ustadz jalan keluarnya untuk mengajari anak yang berumur dini atau yang kecil ini supaya dia mempunyai rasa bersyukur. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau jawab salam dari Ibu Pucakesuma, wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas pertanyaan panjenengan. Iya. Selanjutnya Ibu, kita tampung ya 3 pertanyaan sekaligus dari Ibu pengajian Ladeli 90. Silahkan, siapa ingin bertanya? Ada? Iya. Kalem-kalem aja nih. Oh iya, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanti dari Majelis Taklim Ladeli 90. Mohon izin bertanya Ustadz. Ada istilah syukur nikmat dan syukur atas musibah. Bagaimana membedakan kedua konsep ini dan apa contoh praktek nyatanya dalam kehidupan seorang muslim? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini luar biasa nih Ustadz. Syukur ya terhadap musibah. Iya. Yang terakhir, persilahkan siapa Ibu dari Majelis Taklim Siti Hajar. Ada yang ingin bertanya? Oh, luar biasa. Iya. Satu aja Ibu ya, satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Siti Hajar Marindal 1. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya Ustadz. Ketika ditanya, Rasulullah menjawab, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Terus? Bagaimana kita memahami hadis ini menjadi sebagai teladan syukur dalam ibadah Ustadz? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 pertanyaannya keren-keren sekali Ustadz ya. Yang pertama tadi ada orang tua yang menuntut anaknya harus menjadi begini, berprestasi begini, ya kan Ustadz, kemauan anaknya, kemauan orang tuanya, dia tidak mengajarkan rasa syukur, ya. Yang kedua tadi kita kan biasanya syukur atas yang enak-enak nih Ustadz, nikmat rezeki. Tapi adakah bagaimana kita memaknai musibah itu sehingga kita bersyukur atas musibah itu? Dan yang terakhir tadi Ustadz, Rasul mengatakan ketika saking lamanya berdiri, ini Ustadz ya kan, sampai bengkak kakinya karena saking lamanya berdiri sholat. Ya, mungkin kalau dalam riwayat tuh sampai 1 rakaat surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran itu hampir 5 juz Ustadz. Kita 1 malam 1 juz tarawih udah berhilangan Ustadz. Kita ibu-ibu pun pada bengkak juga kakinya kalau sholat Ustadz.
tapi urusannya asam urat, Ustaz. Bukan karena lama berdiri. Ustaz, bisa dijawab, dirangkum ketiga pertanyaan ini, Ustaz. Baik Ustaz. Baik ibu-ibu yang berbahagia, yang semangat. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa nih Ustaz. Betul, Ustaz. Tadi kita sebut tadi bahwa syukur itu 3. Baru 1, syukur fil qalbi, baru lisan dan af'al. Lisan ini menuntun untuk mengucapkan alhamdulillah. Ibu-ibu sederhana saja. Orang membantu kita, etisnya terima kasih ya. Itu ilustrasi sederhana. Terima kasih Pak ya, terima kasih ya. Masa kita hanya pada manusia, hanya diambilkannya gelas saya, bukakannya pintu. Terima kasih Pak ya. Masa kita pada manusia yang terbatas lebih luar biasa terima kasih kita dibandingkan Allah yang tak pernah putus sedetik pun pemberian pada kita. Maka ini menjadi poin ibu-ibu. Apapun yang terjadi tetap alhamdulillah dengan pemaknaan tadi ya, engkau berikan alhamdulillah. Baru yang ketiga tadi dia af'al, dia wujudkan dalam perbuatan, dia berinfak, diajari. Termasuk dengan ibunda kita tadi. Jadi anak-anak kita nih ibu-ibu, ini cerita syukur ini namanya kecerdasan emosional dan spiritual. Jangan sempat kita, anak kita ini luar biasa kecerdasan intelektualnya. Cerdas matematika, bahasa. Tapi kosong dia kecerdasan emosional dan spiritual. Maka salah satu yang kita ajarkan, nak, maka orang bertauhid begitu. Ingat nak ya, ini yang kita dapatkan ini dari Allah. Itu minimal. Jangan dia katakan, ini kalian dijadikan ayah ini. Gitu. Itu yang bahaya itu nanti. Dia tetap akan kandaskan ini pemberian Allah pada kita. Allah bimbing kita. Sama itu pada syukur, maka ucapkanlah alhamdulillah. Tidak alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tak bukan hanya lip service, tapi kekuatan kalimat alhamdulillah, pujian pada, ya kenapa sampai pada itu ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Karena dia dipuji. Baru yang ketiga memang dia wujudkan, mengajarkan pada anak bersyukur secara af'al. Ibu-ibu tak salah kalau anak-anak kita dibawa ke masjid, kasih uang dia yang masukkan uang itu ke dalam tabung infak. Nah, berimpak kau nak. Ada orang di jalan misalnya, ada orang kasihkan. Itu adalah pengalaman dan mengajarkan syukur secara af'al. Orang tuanya sholat jadi imam, dibawa ke masjid, berinfak, itu real. Dan ingat, anak-anak kita ini ibu-ibu, itu akan mentok di bawah alam sadarnya. Nanti jadi orang, ayahku pernah dulu. Itu begitu. Maka di bawah alam sadar itu akan muncul dimanapun dia tinggal, bagaimana pengalamannya kecil, di mana dia tinggal, hidup di mana, itu akan muncul. Di Amerika pun dia tinggal, tapi karena dulu dia anak petani bercocok tanam, umur 60 pengen juga dia petani di Amerika sana. Karena dulu kecil dia bercocok tanam. Jadi semenjak dini, dia harus memang dididik dengan itu supaya menjadi orang yang cerdas emosional, emosinya. Emosi itu ibu-ibu hormat dengan orang tua. Sekarang ini yang persoalan. Cerdas anaknya. Tapi tak ada hormat pada guru, tak hormat pada orang tua, ngomongnya tinggi. Apa mak? Wah itu. Ini persoalan intelektual luar biasa. Ini yang kita sebut makna syukur ini pun harus duduk pada dia supaya dia menjadi anak yang soleh, tahu memaknai syukur pada Allah. Lagi-lagi ingat ibu, jangan pernah kita mengharapkan anak yang kita didik ini pun nanti kalau orang ini besar nanti ada yang merawatku, jangan. Kecewa nanti. Tetap tarik balik sandarannya pada Allah. 9 anak. Nanti anakku ini ramah. Rupanya begitu 9 jadi, sibuk dengan urusannya masing-masing. Tinggal berdua juga lah nenek itu sama atuk itu bulan madu juga balik. Kita juga harus bertengok-tengokan berdua di sini. Balik begitu sunnatullahnya. Maka ini bahagian. Jadi syukur fil qalbi, ajar kepada. Ingat Allah yang mengasihi. Ini sekarang nak, itu poin ibu-ibu. Kalau ada yang punya mobil, punya kenikmatan, ingatkan nak, ini Allah kasih pada kita. Ingatkan itu. Jangan dia sandarkan, ini karena kerja keras saya ini gitu. Ada yang banting tulang ya, kau tengoklah katanya. Wah itu menunjukkan hebat, enggak. Akhirnya dia akan patron lupa pada Allah. Kalau dia kuatkan itu akan menguat.
oh ini pemberian Allah pada keluarga kami ini. Maka itu akan terbentuk lisannya dan juga afalnya. Baru ibu yang kedua tadi, apa itu Ustaz yang kedua tadi? Yang kedua tadi syukur terhadap musibah Ustaz. Ini makom-makom para wali nih. Wali. Tapi bukan wali murid. Dan juga pula wali kota, tak ada. Ibu-ibu begini, hakikat maka ada ulama yang membandingkan asyukru fauqat taqwa. Ambil begitu. Syukur itu di atas makom takwa. Sampai begitu kalimat. Karena bagi seorang yang memahami konsep qada dan qadar, tidak akan ada yang terjadi di dunia ini, ibu-ibu, di luar batas dan pengetahuan Allah. Semua atas izin Allah. Ingat ibu, ketika satu hadis qudsi, ini samudra ini minta sama Allah, ya Allah, izinkan aku menenggelamkan hamba-hambamu yang maksiat padamu di daratan sana. Kata Allah, jangan. Karena wahum yastaghfirun, di antara mereka masih banyak istighfar, mohon ampun padaku. Maka jangan sederhana ibu-ibu, istighfar 3 kali ba'da sholat, itulah yang menegarah datangnya bencana. Tapi ingat, ada tsunami, terjadi gempa, walaupun secara ilmu tektonik, apakah tektonik lempengan dan sebagainya, itu teori ilmu itu. Tapi tetap atas izin Allah, tak ada cerita. Bagaimana Aceh dulu tsunami? Kenapa bisa Masjid Baitur Rahman bisa dilewati? Apa cerita? Ilmu apa yang bisa menjelaskan itu? Tak ada yang bisa. Tetap atas perintah Allah. Maka kita melakukan kebaikan pun itu atas izin Allah. Maka kalau poinnya pada titik itu, dia akan mengatakan semua yang terjadi pada kita, baik secara zahiri nikmat atau bahkan musibah sakit, dia akan mengatakan tetap alhamdulillah. Ibu-ibu, Nabi Ayub dalam satu riwayat hampir 20 tahun yang disebutkan. Mati, habis anak, habis kebun, lalu ditimpa sakit. Habis. Hanya istrinya yang bertahan sabar merawat Nabi Ayub. Sampai 5 tahun sakit Nabi Ayub. Wahai suamiku Ayub, kau kan Nabi dan Rasul, mintalah sehat. Itu aja. Jangan yang lain. Kata Nabi Ayub, istriku berapa lama Allah kasih kita nikmat yang bergelimang? 20 tahun. Aku sakit berapa lama? 5 tahun. Ada selisih 15 tahun. Aku malu memintanya pada Allah. Karena ada selisih 15 tahun. Kita ibu-ibu terkadang baru lagi 365 hari itu, tiba-tiba pas setengah hari sakit gigi. Udah tak ketampungan apanya Allah ini. Mananya tahu. Kita langsung terus mengeluh pada baru 1 hari dibandingkan ratusan hari. Maka pada poin itu, apapun hari ini ibu-ibu yang boleh jadi musibahkah, nikmatkah, ingat, alhamdulillah. Bukan pula kita nanti, jangan pula salah pula, meninggal kawan sebelah, alhamdulillah. Nah, itu kan bukan maksudnya, tak apalah dicak benda, tapi makna hakikatnya itu dia. Karena tak akan ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Sama ibu-ibu, saya terkadang, ini Ustaz terkadang ilustrasi juga. Kita ini ibu-ibu yang punya anak, punya cucu, sebagaimana Rasul, 3 hari sakit, seminggu lewat, gitu aja. Jangan pernah lama-lama kali. Ini terkadang lama, tapi itulah nikmat tadi. Karena sempat kita minta maaf, minta izin orang datang, udah lewat. Karena jangan sempat berubah doa anak. Awak disorong di kursi roda, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, doa anak itu masih lurus. Ya Allah, sehatkan ayah nih, sehatkan ayah nih, sehatkan ayah. Tapi kalau sempat sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih disorong orang tuh, itu yang mau berubah doa anak. Ya Allah, jika seandainya lebih baik kau ambil lah ya Allah. Itu yang takut kita. Sebelum berubah doa anak itu, jangan berubah lewat, udah cukup. Tak apalah menyusahkan orang yang hidup 3 hari kebaring-baring lewat, udah minta izin dah. Jangan ingat, jadi mengaji ini pun bahagian ibu. Jangan pernah ada di antara kita ini lagi cerita takut mati. Jangan takut mati. Karena memang kita terbatas nih untuk mendapatkan memaknai itu. Terakhir, ibunda kita ini ceritanya tentang Rasul sampai bengkak kaki.
Itu disebutkan Aisyah, ya Rasulullah, kau kan Nabi dan Rasul. Untuk apa tiap malam bangun, tiap malam baca ayat panjang sampai bengkak? Lalu kata Rasul, tidak layakkah aku menjadi seorang hamba abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur pada Allah. Ingat ibu-ibu, Rasul itu maksum pasti sorga, tapi terus kita ini tak tahu kita ujungnya di mana, sangkutnya nanti. Beramal pun banyak, puasa pun malah banyak tawaran kita. Rasul yang abdan syakuro, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sudah pasti, tapi Rasul menunjukkan syukurnya atas apa yang Allah kasih padanya. Ibu-ibu, itu isyarat bagi kita untuk mengatakan jangan pernah menghitung-hitung. Jangan hitung-hitung. Lakukan saja. Nikmati saja. Jangan pernah ada orang nampaknya saya udah banyak bantu orang, kenapa orang tak? Jangan. Lepas saja. Maka ikhlas itu ibu-ibu, ada kalimat yang menarik. Orang yang ikhlas beramal mau pribadi dia atau mau membantu orang sosial, itu persis seperti, mohon maaf, persis seperti orang yang buang air besar. Tak ada orang ibu-ibu begitu buang air besar dia, habis tengoknya ke belakang. Sayang kali, banyak kali ini kan. Ada itu. Tak ada itu. Warnanya pun tak tahu, pokoknya keluar tep di pencernya lewat semua. Itulah ikhlas itu. Tak pernah dia hitung itu dulu ku kuliahkan dia itu, kalau tak ku bantu. Jangan. Udah. Maka sama tadi. Kalau itu yang terjadi, dia tak akan pernah iri, tak akan pernah dia cemana ya pakai filter itu. Aku tak apa lagi itu. Dia selesai karena dia akan hanya munajat dan bertuju pada Allah. Kira-kira begitu. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, ini tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung. Ibu-ibu mohon maaf, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, tapi karena waktu kita terbatas, kita akan tutup dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz kita. Persilakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagimu ya Rabb. Padamu kami mengadu, curhat, berkeluh kesah. Wa antal musta'an. Dan engkaulah tempat kami meminta pertolongan. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kami sedikit pun untuk melakukan kebaikan, menghindari kejelekan, kecuali atas izin-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikan program yang luar biasa dari TVRI ini mengaji bareng. Jadikan kajian ini, program yang Kau berkahi, melimpah kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk memaknai kedalaman agama, iman dan Islam dalam hati kami. Jadikan iman dan Islam dalam hati kami sebagai sakinah, menenangkan hati kami, menenteramkan jiwa kami, sehingga datang padamu untuk meraih ridha-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah, berkahi ilmu dan amal kami, berkahi rezeki dan keluarga kami, berkahi segala apa yang kami miliki ya Rahim, agar kiranya hanya tertuju padamu dan mengharapkan ridha-Mu ya Rahman. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, innaka antas sami'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang Masya Allah luar biasa, dapat menggugah hati kita ya Ibu. Semakin bersyukur walaupun tadi dalam keadaan sakit Ustadz. Jadi kalau sakit dengan kita sehat, bisa-bisa yang sakit lebih banyak barokahnya Ustadz ya. Dia tidak ada kesempatan buat dosa, kemudian dia dapat pahala sabarnya Ustadz ya. Kita mungkin bisa jadi terjerumus dosa Ustadz ya. Nengok sebelah ini nggak cocok lipstiknya nih ku tengok. Dengan bibirnya agak tebal, tak cocok, berasa hatinya udah mengkatai orang. Bisa dia berdosa. Sementara yang sakit, dia tidak berkesempatan melakukan, peluang dosanya sangat sedikit. Justru peluang pahalanya yang besar yaitu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Karena pahala orang yang sabar itu tidak terhitung, luar biasa. Jadi Ibu dalam keadaan sakit pun itu nikmat Allah Ustaz yang luar biasa ya. Karena atas izin Allah sebagaimana disampaikan oleh Ustaz tadi. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan kita ini plong. Sebagaimana doa Ustaz tadi, yang penting berkah. Iya kan? Cantik berkah. Kaya berkah. Sehat
berkah. Buat apa kalau cantik tak berkah, kaya tak berkah, sehat tak berkah. Jadi berkah semua. Luar biasa nih, barokah dibawa pulang nih Ustaz ya. Amin, 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 Luar biasa ya. Amin, amin. Nah, apalagi yang pakai kacamata hitam gelap luar biasa. Tak nampak wajahnya Ustaz. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya atas kebersamaannya. Dan insya Allah nih mesti harus hadir lagi nih ke studio nih karena luar biasa antusiasnya, pertanyaannya keren-keren ya. Insya Allah nanti mungkin direkomendasikan ke sini lagi Bu ya. Tapi jangan tiap minggu juga Ibu, kasihan ibu-ibu yang lain ya. Terima kasih Ibu, kirim salam sama keluarga, sehat-sehat kembali ke rumah ya. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih atas kebersamaannya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menjalani sisa-sisa kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dalam diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustadz. Kirim salam sama keluarga, sehat selalu Ustadz. Mudah-mudahan ada kesempatan kembali kemari dan memberikan siraman rohani kepada pemirsa. Dan saya Yuzaidi pamit undur diri beserta seluruh kru dan kerabat kerja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.